Seandainya jika ada pemimpin tersebut di dalam pemerintahan kita, di negara kita, maka sudah pasti dan pasti terjadi adalah kemakmuran dan kesejahteraan yang kita dapatkan sebagai rakyat kecil, sebagai masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Umar radhiyallahu an seringkali memegang jerami sambil berkata, "Alangkah baiknya kalau aku menjadi ranting seperti ini." Terkadang dia berkata, "Alangkah baiknya kalau dulu aku tidak dilahirkan oleh ibuku." Pada suatu ketika Umar radhiyallahu an sedang sibuk dengan suatu urusan penting. Tiba-tiba datanglah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengadukan suatu hal. Orang itu berkata, "Si fulan telah menzalimi saya." Maka Sayyidina Umar bin Khattab kemudian marah dan mencabuk orang itu sambil berkata, "Ketika saya menyediakan waktu untuk menerima pengaduan, engkau tidak datang. Sekarang saya sedang sibuk dengan urusan penting, engkau datang dengan mengganggu saya." Setelah menerima perlakuan Umar radhiyallahu an itu, orang itu segera meninggalkannya. Umar bin Khattab menyuruh seseorang untuk memanggil kembali orang tadi. Setelah dia datang, Umar radhiyallahu an berkata, "Wahai hamba Allah, cambuklah saya sebagai tindakan balasan apa yang ku perbuat terhadap dirimu tadi." Maka orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya telah memaafkan engkau karena Allah." Maka Umar radhiyallahu an segera pulang ke rumahnya lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Dia memarahi dirinya dengan berkata, "Selayaknya, wahai Umar, dulu kedudukanmu rendah, tetapi kini telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kamu sesat, tetapi kini telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kamu hina, sekarang Allah Ta'ala memuliakanmu dan menjadikan kamu sebagai seorang khalifah bagi manusia. Namun ketika salah seorang dari mereka datang untuk memohon keadilan, ia dipukul dan disakiti. Nanti di akhirat, alasan apa yang akan kau berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka lama sekali Umar bin Khattab menghukumi dirinya sendiri sambil mengulang-ulangi kata tersebut. Pada suatu malam, Umar radhiyallahu an sedang meronda di suatu tempat di sekitar kota Madinah dengan Aslam. Tiba-tiba terlihat cahaya api tidak jauh dari tempat mereka berada. Umar bin Khattab berkata, "Sepertinya di tengah padang pasir itu ada api yang menyala. Mungkin itu milik suatu khalifah yang kemalaman dan tidak dapat memasuki kota. Wahai Aslam, marilah kita lihat keadaan mereka." Maka setibanya mereka di tempat perkemahan itu, yang terlihat hanyalah seorang wanita dengan beberapa orang anaknya. Wanita itu sedang memasak air di dalam kuali. Sambil memberi salam, Umar bin Khattab meminta izin untuk mendekatinya. Umar radhiyallahu an berkata, "Wahai wanita, mengapa anak-anakmu menangis?" Maka wanita itu menjawab, "Wahai Tuan, mereka menangis karena kelaparan." Maka Umar bin Khattab bertanya lagi, "Apa yang engkau masak itu?" Wanita itu pun menjawab, "Wahai Tuan, sesungguhnya aku ini hanya memasak air untuk menghibur mereka supaya mereka tertidur dan menyangka makanan akan disediakan untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pengaduan saya pada hari kiamat kelak mengenai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak mempedulikan saya dalam keadaan menderita seperti ini." Umar radhiyallahu an berkata sambil menangis, gemetar hati dan tubuhnya berlinang daripada tetesan air mata. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatimu
Tetapi bagaimana Umar dapat mengetahui tentang penderitaanmu? Begitu kata Umar sendiri kepada wanita itu. Maka wanita itu menjawab, seorang Amirul Mukminin seharusnya mengetahui keadaan setiap rakyatnya. Maka mendengar jawaban wanita tersebut, Umar radhiyallahu mengajak Aslam untuk segera kembali ke Madinah. Setibanya di Madinah, beliau mengisi sebuah karung dengan gandum, kurma, minyak, dan pakaian, serta sedikit uang dari Baitul Mal. Setelah karung itu penuh, ia berkata kepada Aslam radhiyallahu an, letakkan karung ini di atas pundakku. Begitu kata Umar bin Khattab. Maka Aslam radhiyallahu an berkata, wahai Tuan, wahai Amirul Mukminin, jangan, biarkanlah saya, biarkan saya memikulnya, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar radhiyallahu menjawab, apakah engkau, wahai Aslan, yang akan menanggung dosa-dosaku pada hari kiamat nanti? Tidak, akulah yang harus memikulnya, karena aku yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang wanita tua itu. Dengan perasaan serba salah, Aslam radhiyallahu an pun meletakkan karung itu di atas pundak Umar. Umar radhiyallahu an pun berjalan dengan tergesa-gesa ke arah kemah wanita tadi, diikuti oleh Aslam. Ketika sampai di kemah, Umar radhiyallahu an segera memasukkan sedikit tepung gandum, kurma, dan minyak ke dalam kuali tadi, lalu mengaduknya. Dia sendiri meniup bara untuk menyalakan api. Demikianlah yang diceritakan Aslam. Maka Aslam melanjutkan daripada ceritanya. Ketika itu saya melihat asap yang mengenai janggut-janggut Umar radhiyallahu an. Tak lama kemudian makanan itu telah siap, lalu Umar radhiyallahu an menghidangkan makanan kepada mereka, itu kepada keluarga miskin itu. Demikian bahagianya Umar radhiyallahu an melihat mereka makan, melihat keadaan anak-anaknya yang bermain riang. Wanita itu berkata, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberimu balasan yang baik. Sesungguhnya, wahai Tuan, engkaulah yang lebih pantas menjadi khalifah daripada Umar. Begitu kata perempuan tadi, kata wanita itu tadi kepada Sayyidina Umar. Sedang wanita tadi itu sebenarnya nggak tahu siapa Sayyidina Umar dan bentuknya apa. Masya Allah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an menghibur hati wanita itu lalu berkata, apabila engkau datang menemui khalifah, wahai wanita, sesungguhnya engkau akan menjumpai saya di sana. Begitu rendah hatian seorang pemimpin yang luar biasa. Setelah melihat anak-anak itu bermain, kemudian Umar bin Khattab beranjak dari situ. Dalam perjalanan pulang, Umar bin Khattab berkata kepada Aslam, wahai Aslam, tahukah engkau mengapa saya duduk di situ beberapa lama? Saya ingin melihat mereka bermain-main dengan tawanya, karena sebelumnya saya melihat mereka menangis karena kelaparan. Menurut suatu riwayat, jika mengerjakan sholat subuh, Umar bin Khattab radhiyallahu an sering membaca surat Al-Kahfi, At-Taha, dan surat-surat lainnya yang sama panjangnya dengan surat itu. Pada saat itulah Umar bin Khattab sering menangis sehingga tangisannya terdengar ke barisan belakang. Pada suatu ketika di dalam sholat subuh, Umar membaca surat Yusuf ketika sampai pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya hanyalah kepada Allah saya mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Quran surat Yusuf ayat 86. Dia menangis terisak-isak sehingga suaranya tidak terdengar lagi ke belakang. Terkadang dalam sholat tahajudnya, Umar bin Khattab radhiyallahu an membaca ayat-ayat Al-Quran sambil menangis terisak-isak sehingga dia terjatuh dan sakit. Maka para permisa, Masya Allah, tabarakallah, inilah Sayyidina Umar bin Khattab, di mana dulu diamanahkan sebagai seorang Amirul Mukminin
yaitu pemimpinnya orang-orang beriman yang berpegang teguh kepada syariat agama, berpegang teguh kepada sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, kekasihnya dan kasih kita semua. Beliau pun rendah hati, ikhlas menjalani kehidupan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar takut. Seandainya jika ada pemimpin tersebut di dalam pemerintahan kita, di negara kita, maka sudah pasti dan pasti terjadi adalah kemakmuran dan kesejahteraan yang kita dapatkan sebagai rakyat kecil, sebagai masyarakat. Namun kita bisa lihat sendiri, tidak hanya 1-2 orang yang kelaparan, tapi masih banyak ribuan orang kelaparan tertatih-tatih. Kemiskinan merajalela. Kali ini tidak siapa yang kita salahkan. Setiap orang menjadi pemimpin. Setiap orang bisa menjadi pemimpin. Setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Dan untuk itu, marilah kita sama-sama saling peduli tetangga kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, peduli kepada mereka yang masih taruh kemiskinan, maka bantulah mereka. Bagaimana bantunya Sayyidina Umar bin Khattab, meskipun kita belum bisa menjadi Sayyidina Umar bin Khattab, tetapi kita belajar bagaimana memiliki rasa tanggung jawab yang penuh, jika bagaimana nanti kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada diri kita, wahai fulan, bahwa sesungguhnya ada tetangga engkau yang masih dalam kelaparan, sedang engkau masih dalam keadaan tidur dalam keadaan kenyang. Wassalam.